Hari ini yang penting ramaikan masjid, thalabul ilmi di masjid, maka itu insya Allah akan membawa peradaban, insya Allah itu akan membawa kemenangan. Yang kedua asas yang diajarkan Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, yaitu adalah asas membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan Islamiyah. Ya. Di antara yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara Muhajir dan Ansor. Persaudaraan mereka itu begitu kuat, ya. Begitu kuat, begitu rapat. Tidak hanya di lisan, tapi memang betul-betul diwujudkan dalam tindakan. Dan ini kemudian dicarikan pasangan-pasangan. Coba bayangkan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhajir ini orang yang kemudian terusir dari negerinya. Mereka itu orang-orang yang terusir di Mekah menuju Madinah dan kemudian terusir secara terpaksa karena kalau ancamannya kalau tidak hijrah maka kemudian dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, musyrik Quraisy pada waktu itu, ya. Sehingga orang Muhajir ini berangkat ke Madinah itu membawa peralatan-peralatan atau membawa bekal yang sangat-sangat sederhana, yang bisa sangat habis dalam perjalanan. Membawa baju, mungkin baju ala kadarnya, ya. Yang melekat dalam badannya bisa jadi itu yang dibawa oleh orang-orang Muhajir yang datang ke Madinah tersebut. Maka kalau misalkan Rasulullah tidak melakukan tindakan yang cepat, yang kemudian tidak mempersaudarakan kaum muslimin, wah, ini bisa-bisa orang-orang Muhajir yang berangkat, yang awalnya didasari keimanan, terus kemudian dia terlantar di Madinah, bisa jadi mereka akan murtad, ya, bisa jadi mereka akan kembali kepada agama-agama mereka. Maka ini strategi Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa, saling menanggung, ya, saling memikul, ya, saling takaful lah istilahnya, ya, saling memikul, saling menolong. Kemudian itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini kajian, kalau kita lihat kajian yang sangat strategis yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, kita aja terkadang kalau misalkan datang nih keluar kota, gitu ya, keluar kota terus datang ke masjid, pengurus masjidnya aja nggak ramah aja kita udah, gitu ya. Jadi pikiran, oh ini kan kita tamu, harusnya dimuliakan. Dalam hadis Rasulullah SAW, ya, fal yukrim doifahu, tamu itu dimuliakan. Ya. Seperti itu, loh kita kok mendapatkan perlakuan seperti ini, ya kan? Seperti itu nurani, ya, hal yang lumrah yang dialami siapa saja yang kemudian mereka bepergian, namun kemudian mereka tidak mendapatkan hal yang baik ketika mereka safar tersebut. Ini dilakukan oleh komunitas muslim pergi ratusan kilometer dari Mekah ke menuju Madinah, membawa perlengkapan yang seadanya, membawa bekal yang seadanya, kemudian sampai ke Madinah. Kalau kemudian Rasulullah tidak melakukan strategi ini, maka wah dahsyat ini dampaknya. Saya tidak bisa membayangkan nanti kemudian kalau tidak Rasulullah melakukan ukhuwah Islamiyah ini, betapa banyak nanti kaum muslimin yang sudah Islam kemudian kembali ke Madinah untuk menjadi riddah. Tapi ini dasarnya Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah langsung setelah membangun masjid kemudian langsung mempersaudarakan kaum muslimin. Ya. Langsung mempersaudarakan kaum muslimin. Di sini misalkan Ja'far bin Abdul Thalib dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq dan Kharijah bin Zuhairi, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi. Semuanya dicarikan pasangan-pasangannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalkan Bapak-bapak bisa baca nanti ya dalam surat Al-Hasr itu, Al-Hasr surat 59 kalau nggak salah ayat 9, ya. Bagaimana terkait dengan sikap orang Ansor ketika diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ketika orang Ansor kemudian didatangkan oleh Rasulullah SAW, ini saudara antum dari Muhajir, tolong diterima, ya, tolong diterima. Kemudian dalam riwayat tersebut orang Ansor ini berkata kepada istrinya, ya istriku ada makanan apa di rumah, sediakan kepada orang Muhajir tersebut. Ya. Maka kemudian istrinya mengatakan ini ada makanan cuma untuk anak-anak saja, cukup untuk anak-anak saja. Ya. Kemudian orang Ansor tersebut suaminya mengatakan ya kalau begitu tidurkan anak-anak, ya, tidurkan anak-anak. Kemudian nyala lampu masak, ya, untuk tamu kita. Ya. Tidurkan anak-anak.
Dan ketika sudah anak-anak tidur, kemudian tuan rumahnya mematikan lampu dan tamunya orang-orang muhajir tersebut makan dengan lampu yang menyala, sedangkan tuan rumahnya Ansor itu pura-pura makan di tengah kegelapan. Ya, jadi seolah-olah makan, sama-sama makan, padahal orang Ansornya itu nggak makan sama istri, sama suaminya. Dan itulah yang menyebabkan tafsir surat Al-Asr ayat 9 tersebut. Ya, dan kemudian ketika orang Ansor itu datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang terkait dengan sikap dari orang Ansor dan istrinya tersebut, Rasulullah SAW tertawa terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh orang Ansor tersebut. Kira-kira sikap itu ada di kita atau belum, Pak? Belum. Kalau jujur kita harus akui belum. Kualitas keimanan kita belum sebesar orang-orang Muhajir dan Ansor, ya. Kualitas kita untuk berbagi itu belum sebesar mereka. Terkadang yang dibagi bukan yang terbaik, ya. Sisa. Ustaz nih ada rezeki, Ustaz, sisanya. Ya. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang kemudian mendasari ukhuwah Islamiyah di orang Ansor dengan Muhajir itu sangat-sangat kuat sampai seperti itunya, ya. Mereka rela untuk tidak makan. Yang penting saudaranya yang datang dari Mekah tersebut kemudian makan. Dan ini perilaku yang tidak akan pernah kelihatannya kita temukan lagi pada masa sekarang. Mungkin ada, ya, mungkin ada, tapi kebanyakannya tidak. Ya. Mungkin ada yang mempunyai sikap seperti Ansor itu ada, ya. Tapi di antara sekian banyak kaum muslimin di Indonesia ini hanya sedikit lah. Paham inilah yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada orang Ansor. Ini tamu Allah, tamu Rasulullah SAW, tolong jamu. Gimana kalau Rasulullah, ya, datang nih, kita kedatangan tamu terhormat, gitu ya. Terus kemudian tamu terhormatnya itu membawa temannya dan mengatakan ini tolong jamu nih, gitu ya. Wah itu, udah sami'na wa ata'na, ya. Kita ikuti Rasulullah SAW, ya, meskipun mereka suami istri Ansor tersebut dan anak-anaknya itu malam itu ya akhirnya tidak makan. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, pada waktu itu ketika ukhuwah Islamiyah dipersaudarakan antara Ansor dan Muhajir, sampai mereka saling mewarisi dalam masalah harta benda dan warisan-warisan yang lain, yang kemudian diatur dalam Islam bahwa warisan itu hanya untuk keluarga, gitu kan. Adapun orang yang kemudian diberikan hadiah boleh, tapi tidak lebih dari 1/3, 2/3-nya tetap harus kepada ahli waris. Tetapi sebelum ayat itu turun, ya, sebelum perintah itu turun, maka Ansor membagi warisannya, membagi hartanya, dan kemudian mewasiatkan kalau misalkan saya seperti ini, maka dia mendapatkan warisan. Sampai seperti itu. Hari ini kita kedatangan orang yang baru kenal, yang baru dikenal sama kita, terus kemudian kita berbagi, belum tentu. Yang kadang-kadang berpuluh-puluh tahun kenal aja nggak pernah dibagi-bagi. Nah ini, maka kemudian Ansor membaginya kepada Muhajir, bahkan saling mewasiatkan, saya punya harta ini buat antum, buat antum, buat antum, seperti itu. Nah ini yang terjadi oleh kaum Ansor ketika menerima Muhajir dari Mekah, ya, sampai turun ayat ini yang kemudian, ya, mengatur waris secara Islam. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum ulul arham ba'duhum awliya'u ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, ya, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk minkum, termasuk golongan kamu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Maknanya waris itu hanya ditujukan oleh kaum kerabatnya, ya, tidak boleh dibagikan kepada orang luar. Adapun orang yang mau mewariskannya itu berwasiat, ya, misal anak meninggal, nanti kasih Ustadz Indra sekian, gitu ya, barangkali Pak, ya. Nah itu boleh ditunaikan kalau tidak lebih dari 1/3 bagian. Ya, ya. Tapi kalau misalkan lewat dari itu tidak boleh. 2/3-nya tetap harus dibagikan kepada keluarga. Ya. Dari berdirinya sebuah negara, dan Rasulullah melakukan itu. Ya.
menjaga stabilitas daripada masyarakatnya, Rasulullah lakukan itu. Maka kalau dalam Islam itu akan terkenal namanya nanti al-ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ya. Kita hidup di Indonesia ini pasti akan terikat dengan 3 ukhuwah itu. Ana sama antum, sama antuna semuanya, maka terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Karena kita sudah sesama muslim. Dengan orang-orang yang bukan Islam, maka bisa saja terikat dengan ukhuwah watoniyah. Ya, kita saudara satu bangsa, berbeda secara akidah, berbeda secara agama. Ada juga ukhuwah insaniyah. Ya. Ukhuwah insaniyah misalkan dengan orang-orang di luar Indonesia. Ya. Ya, itu tidak terikat misalkan orang yang bukan Islam. Ya, terus kemudian bukan Indonesia, tapi di lingkungan itu juga ada ukhuwah insaniyah. Ya, persaudaraan. Nah, ini yang kemudian ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, membina asas yang diperlukan oleh negara. Karena legitimasi sebuah negara itu ditentukan oleh warga negaranya. Ya. Kalau warga negaranya seperti ini pemimpinnya, maka kepemimpinannya pasti akan diakui. Ya. Kepemimpinannya pasti akan diakui, legalitas kepemimpinannya pasti akan diakui. Ya. Tapi kalau negara tidak melindungi rakyatnya, tidak melindungi warganya, maka legalitas seorang pemimpin itu pasti tidak akan diakui. Ya. Nah, inilah kita melihat bahwa persaudaraan ukhuwah atau ukhuwah Islamiyah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW didasarkan oleh akidah dan pemikiran. Akidah ini yang kemudian menjadi kita menjadi sama. Jadi orang Islam, ukhuwah Islamiyah itu didasarkan oleh akidah yang sama. Ya. Jadi jangan paksakan antara orang Sunni kemudian harus bersaudara dengan orang Syiah. Tidak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Karena akidahnya berbeda. Tidak akan pernah nyatu. Meskipun kemudian dikaji, kemudian diteliti, dan kemudian berusaha dipaksakan. Di kampus-kampus dikaji. Ada namanya fikih 4 mazhab, ada fikih 5 mazhab. 4 mazhab itu yang orang-orang Sunni. Orang-orang Syiah mengatakan fikihnya 5 mazhab. Ya, dengan pemimpin mereka yang pertama. Ya. 5 mazhab. Dan ini tidak akan pernah nyatu umat Islam. Sunni dan Syiah itu tidak akan nyatu karena Sunni akidahnya seperti ini, Syiah akidahnya jauh di sana. Ya. Misalkan dalam konsep Al-Quran, Sunni mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, dan Al-Quran yang sekarang ini adalah Al-Quran yang original, Al-Quran yang asli daripada Rasulullah SAW. Syiah, Al-Quran palsu. Al-Quran hari ini palsu, kita minjem doang hari ini, gitu ya, minjem Al-Qurannya dari orang-orang Sunni. Al-Quran orang Syiah kapan munculnya? Ya nanti, gitu ya. Lalu dia menjalani kehidupan ini bagaimana kalau Al-Quran ini dianggap Al-Quran palsu? Ya, dalam konsep wahyu, orang Sunni mengatakan wahyu itu datang kepada Rasulullah SAW, dan kemudian kekhalifahannya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tetapi orang Syiah mengatakan wahyu itu harus sampai kepada Ali. Dianggap malaikat salah alamat menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan banyak lain, ya, termasuk dalam masalah arkanul Islam, ya, rukun Islamnya yang berbeda. Nah, ini tidak akan pernah nyatu. Maka persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah Islamiyah itu adalah didasarkan dengan akidah. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah pemikiran yang sama. Hari ini kan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini jamaah-jamaah semuanya yang kemudian cinta terhadap Islam dan berusaha ingin memajukan Islam. Saya punya pemikiran yang sama, yang kemudian akhirnya menyatukan bapak-bapak menjadi jamaah ukhuwah di sini. Oh, kita lagi bahas al-ukhuwah dan ukhuwah, ya. Ukhuwah di al-ukhuwah. Ya. Jadi hari ini selain diikat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dengan perkara akidah, kelihatannya kita mempunyai pemikiran yang sama, ingin thalabul ilmi, ingin kemudian memajukan Islam secara bersama-sama. Ya. Hari ini kalau akidahnya sama, terus kemudian secara pemikirannya berbeda, bisa aja dia di rumah, ya kan? Karena dia tidak butuh ilmu mungkin. Saya ibadah aja, al-ukhuwah, sudah sholat, sudah zikir, ya sudah pulang. Atau pemikirannya dia mengatakan bahwa ustadznya di al-ukhuwah ini bukan ustadz saya. Ya, maka laisa minna.
bukan dari saya hanya belajar dari ustadz-ustadz saya. Itu juga beda pemikirannya, nggak akan nyambung, nggak akan bersama. Ya, meskipun akidahnya sama, gitu ya. Jadi yang menyatukan ukhuwah Islamiyah itu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah pemikiran. Kemudian dari asas yang kedua ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa harus tegaknya prinsip saling tolong menolong dan saling mendukung, sebagaimana konsep dalam Islam tafahum, ta'aruf, tafahum, ya, ta'awun, takaful. Ini adalah konsep Islam, ta'aruf, saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Takaful, saling berbagi. Nah, ini yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang kemudian yang ketiga adalah membangun prinsip-prinsip keadilan, di mana Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan. Muslim, muhajir dan ansor tidak membeda-bedakan. Nanti kita lihat keadilan, prinsip keadilan itu ada di dalam Dustur Madinah, dalam perjanjian Madinah tersebut. Itu semuanya dihukumi secara adil. Ya. Terus kemudian syiar persaudaraan bukan hanya sekedar lisan dan syiar saja, namun realitanya kita temukan dalam realita kehidupan sahabat Ansor dan Muhajir ini.